Sudah pasti kita sebagai manusia menginginkan kehidupan yang baik, yang terbebas dari masalah dan polemik yang berkepanjangan. Tetapi sebagai manusia yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial, hadirnya masalah merupakan drama pemberi warna yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Hal inilah yang memicu dibuatnya undang-undang dan hukum yang berlaku, begitu juga dengan penjara untuk menyelesaikan setiap masalah. Tetapi benarkah setiap masalah memerlukan penjara? Nah, kali ini kita bakal melihat penyelesaian masalah melalui sudut pandang yang berbeda. Tapi sebelum itu, like video ini dan follow channel YouTube Kejari TTU supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terkini seputar hukum dan penyelesaian masalah di dalamnya. Kalau sudah, yuk kita langsung ke pembahasannya. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang sering merasa galau brutal kalau tidak ada yang menemani. Apapun yang terjadi sedari awal penciptaan pun, Sang Khalik menetapkan dua manusia untuk saling melindungi, menghidupi, dan mencintai. Terdengar seperti ngegombal ya. Tapi itu adalah fakta yang membuat saya, kamu, dan kita semua ada sampai saat ini. Kita saling membutuhkan, tapi terkadang ego membuat kita saling berselisih. Selisih paham dan prinsip yang seringkali membuat manusia kehilangan kendali atas kesabarannya dan berujung pada amarah. Ketika amarah tersebut terus berkecamuk dan mengalahkan nurani serta logika kita, maka dibutuhkanlah batasan-batasan untuk menekannya. Batasan ini dibuat untuk melindungi kehidupan, menguatkan norma, serta bertujuan meredam masalah hingga dapat kembali pada keadaan semula. Batasan tersebut dikenal dengan istilah hukum. Menurut Profesor Dr. Van Kan, hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat suatu negara. Nah, hukum itu bersifat teratur, memaksa, melindungi, dan mengikat. Pertanyaannya, kenapa hukum bersifat demikian? Karena manusia hanya bisa dikendalikan apabila egonya ditekan. Kemudian hukum akan dibagi dan berjalan disesuaikan dengan tiap permasalahan yang dihadapi. Terdapat dua jenis hukum yang ada, yakni hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum dengan disertai sanksi-sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap pelanggarnya. Singkatnya, setiap masalah, setiap pelanggaran dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang diterangkan dalam undang-undang, diadili oleh para hakim, dan akan ditentukan benar atau salahnya seseorang dengan yang namanya penjara. Namun, melihat hal tersebut terbilang cukup panjang dan rumit untuk menyelesaikan semua masalah. Misalkan, ada orang yang membuli kita, memberikan komentar negatif pada kita melalui sosial media. Sebagai korban, kita ingin agar masalah tersebut segera diusut dan pelaku segera merasa jera. Tetapi kalau harus dibawa ke meja hijau, masalah yang terbilang dapat segera diselesaikan malah menjadi berkepanjangan dan pada akhirnya kita sebagai korban pun belum tentu mendapat keadilan. Maka menghadapi hal tersebut, muncullah faham bahwa perkara pidana tak melulu jawabannya adalah dengan berakhir di pengadilan dan penjara. Restoratif justice. Restoratif justice atau keadilan restoratif adalah mekanisme penyelesaian masalah yang adil dengan menekankan pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Prinsip dari restoratif justice adalah dengan pemenuhan rasa keadilan yang luas dengan penyelesaian perkara yang berfokus pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawabnya. Dasar hukum restoratif justice pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan seperti pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Nah, restoratif justice harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum pelaksanaan restoratif justice secara material adalah yang pertama, tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Yang kedua, tidak berdampak konflik sosial. Kemudian yang ketiga, bukan termasuk dalam tindak pidana teroris yang radikal, tindakan pidana narkotika, tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana terakhir yang bukan berhadapan dengan penghilangan nyawa seseorang. Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restoratif justice meliputi yang pertama, perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Serta yang kedua adalah pemenuhan hak-hak korban dengan tanggung jawab pelaku seperti mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan.
Kemudian akan dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan dan ditandatangani oleh pihak korban. Intinya, restoratif justice ini dibuat untuk menyelesaikan masalah secara humanis dengan melalui dialog serta pemulihan kerugian korban tanpa adanya pembalasan. Sehingga terhindar juga dari yang namanya main hakim sendiri, di mana peran hukum juga terjadi menjadi lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi norma dan nilai keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian menjadi lebih cerdas dan bijak dalam menghadapi masalah yang mungkin saja terjadi di sekitar kita. Jaga kesehatan dan tetaplah menjadi orang-orang yang jujur serta bernorma. Saya Bella, pamit undur diri dan sampai jumpa.